Man wajada sa'atan, siapa yang rezekinya lapang, duitnya banyak, mampu, walam yudha'i, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Nabi marah, Nabi ngancam, siapa yang punya duit gak mau berkurban, jangan datang kemari. Menurut ilmu usul fikih, kalau ada ancaman itu berarti hukumnya wajib, maka kurban itu hukumnya wajib menurut hadis ini. Mana hadis dalil lain? Nabi tidak pernah meninggalkan kurban, maka karena Nabi tidak pernah meninggalkan kurban, setiap tahun berkurban terus, maka begitu hukumnya wajib karena muwazabah. Muwazabah artinya terus menerus, tidak pernah ditinggalkan. Sesuatu yang dilakukan Nabi terus menerus tidak ditinggalkan, maka hukumnya wajib. Hukum berkurban itu wajib, lawan daripada wajib adalah haram. Orang yang tidak berkurban berarti berdosa, maka berkurban hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Baru agak lapang dada sedikit. Oh, mazhab Hanafi ternyata. Makanya kalau dengar ceramah Ustaz Somad jangan sampai koma, sampai akhir, sampai ujung. Yang tadi jantungnya udah mau meletup, wajib Hanafi. Aduh, agak lapang sedikit. Mazhab Syafi'i Pak Ustaz, sunat muakkad. Alhamdulillah. Mazhab Syafi'i hukumnya sunat muakkad. Loh, nabinya kan satu Pak Ustaz, ya, nabinya satu. Kok bisa hukumnya berbeda? Karena ulama berijtihad berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu mazhab Syafi'i itu kok bisa sunat muakkad? Ya, hadis juga dalilnya. Mana hadisnya? Salasatun hunna alayya faraidu. Ada 3 perkara bagi saya wajib, walakum tatawwu'un, tapi bagi kamu tidak wajib, hanya sunat saja. Itu namanya sunat muakkad. Masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, sunat. Masuk masjid, sholat sunat qabliyah subuh, sunat muakkad. Masuk masjid, sholat subuh, wajib. Yang paling tinggi wajib, di bawah wajib sunat muakkad. Di bawah sunat muakkad sunat saja. Sholat sunat pun tidak sama. Ada yang sholat sunat tidak muakkad, tidak terlalu ditekankan. Tapi ada sholat sunat yang muakkad, diantaranya qabliyah subuh, jangan sampai tinggal. Tadi Ustaz Somad kami lihat masuk masjid terlambat. Iya, tadi Ustaz Somad sholat sunat 2 rakaat. Betul. Sholat sunat apa tadi itu? Saya sholat sunat tahiyatul masjid. Loh, berarti Ustaz Somad tidak qabliyah subuh. Saya sudah qabliyah subuh di hotel. Kenapa Ustaz sholat sunat qabliyah subuhnya di hotel? Saya khawatir dalam beberapa kali kejadian sampai masjid langsung sholat subuh, ketinggalan qabliyah subuh. Maka saya tadi langsung qabliyah subuh di hotel, supaya kalau sampai ke masjid, kalau udah ada tanda-tanda sudah mau sholat, bisa langsung sholat. Ternyata ada kesempatan sholat sunat 2 rakaat. Karena sudah qabliyah subuh, saya tahiyatul masjid saja. Kalau misalnya terlambat masuk masjid, jamnya tertulis 2. Loh, kok mudah sekali foto saya? Siapa yang mengedit ini? Kalau masuk masjid, waktunya tinggal 2 menit. Kebetulan jamnya ada pakai jam iqamat 2 menit. Tik, 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 2 menit. Apakah tahiyatul masjid atau qabliyah subuh? Qabliyah subuh. Kalau Ustaz Somad nanya, jamaah nggak usah stres, nggak usah pusing, jangan dijawab. Karena kalau saya nanya, itu saya jawab sendiri. Ketika kita masuk masjid, waktu tinggal 2 menit, apakah kita tahiyatul masjid atau qabliyah subuh? Qabliyah subuh. Kenapa? Karena kalau tahiyatul masjid nggak dapat qabliyah subuh. Tapi kalau qabliyah subuh otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Jangan besok pas mau sholat
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istrinya nanya, abang nggak ke masjid? Nyantai aja, tunggu aja kira-kira 2 menit lagi mau koma. Loh kok nyantai? Ya kata Ustaz Somad kan, ini salah, saya nanti disalahkan orang. Yang paling bagus datang ke masjid sebelum azan, tahiyat al masjid, duduk zikir, baca Quran, iktikaf. Setelah azan, sholat sunat qabliyah. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad, Allahus. Asmaul husna itu as-somad. Sedangkan ini adalah Abdus Somad, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan Asmaul husna, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdus Somad. Lalu kemudian pahala qabliyah subuh, rakaat al-fajri qabliyah subuh. Nama lainnya salat sunat fajar. Salat sunat fajar dengan qabliyah subuh sama. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena saya khawatir takut ketinggalan, maka saya 2 rakaat di hotel supaya kalau sampai ke masjid langsung salat subuh tidak berkecil hati. Bapak ibu yang tadi tidak qabliyah subuhnya boleh diqadha kapan? Nanti selesai salat isyraq, salat qabliyah subuh diqadha. Kenapa? Karena Nabi mengqadha qabliyah subuh, mengganti, saking tidak mau tinggalnya qabliyah subuh. Itu namanya sunnat muakkad. Yang tadi ketinggalan qabliyah subuh, mudah-mudahan besok masih hidup sehingga bisa laksanakan qabliyah subuh. Yang qabliyah subuh tadi nanti bisa diganti setelah sholat sunat isyraq 2 rakaat. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan kurban tadi? Maka menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, 3 mazhab sunnat muakkad, tapi mazhab Hanafi wajib. Yang negara mazhab Hanafi itu sekarang di mana aja Pak Ustadz? Turki, India, Pakistan, Bangladesh, sebagian Mesir. Makanya dulu waktu kami kuliah di Mesir, itu anak-anak yang dari Turki, dari India, dari Bangladesh nabung punya uang, wajib berkurban. Mereka berkurban semua wajib. Datang kita yang dari Indonesia, wajib menghabiskannya. Kami wajib, kata mereka dari India, Pakistan. Kalian? Kami sunat muakkad, alhamdulillah. Nah, ini tentang masalah perbedaan pendapat. Kenapa Ustaz jelaskan di sini? Mana tahu nanti ada Ustaz yang berceramah berkurban itu wajib, wajib. Dia nggak salah, karena kebetulan dia belajarnya di India. Pas ditelusuri kuliah-kuliahnya, dia tamat dari mana? Rupanya dari Lucknow, India, dari Aligarh, India, dari Darun Nadwah, India, Nadwatul Ulama. Nah, ini semua mazhab Hanafi. Sedangkan Ustaz Abdul Somad memakai mazhab Syafi'i. Kira-kira orang Nunukan ini mazhab apa ya? Saya tadi diminta Pak Imam untuk maju jadi imam sholat subuh. Saya nggak tahu ini orang Nunukan ini mazhabnya apa. Maka saya pura-pura batuk untuk menjaga adab, jangan sampai salah adab. Maju Pak Imam. Oh, saya tahu imam kita mazhab Syafi'i. Dari mana Ustaz tahu imam mazhab Syafi'i? Dari 2 tanda. Pertama dari bismillahnya. Bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu mazhab Hanafi. Saudi Arabia itu Pak Ustaz, Saudi Arabia mazhab Hambali. Bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Kalau Maroko,
Ustadz kan kuliah di Maroko 2 tahun. Iya, Maroko mazhabnya Maliki, nggak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i bismillahirrahmanirrahim. Hanafi dan Hambali mazhab Maliki nggak pakai bismillah, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz, ya kemarin ada di kampung kami imam baru langsung qul huwallahu ahad. Itu mazhab apa Ustaz? Itu namanya mazhab grogi. Pertama kali maju jadi imam lupa Al-Fatihah, batal sholatnya. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Siapa yang tidak baca Al-Fatihah batal sholatnya. Masya Allah, imam kita luar biasa bacaannya, hafalannya. Maka anak-anak bapak ibu datang bawa ke masjid Al-Mujahidin Nunukan, ajarkan tahfiz Quran, storkan hafalan Quran, perbaiki bacaan, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah. Jangan sampai ada anak Nunukan yang tidak bisa baca Quran. Siap bawa anak-anaknya untuk belajar Quran? Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.